Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila Husna, NIM 43010222100, Prodi Pendidikan Kimia, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya tentang elaborasi pemahaman, topik 5 mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum, materi modul rancangan pembelajaran dalam UPD. Baik, untuk rancangan pembelajaran UPD sendiri itu berfokus pada pembelajaran yang menarik dan efektif. Perancangan UPD bertujuan untuk mengembangkan pengalaman belajar dan instruksi yang akan mempromosikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan apa yang diinginkan oleh siswa. Dan di sini itu guru akan mendesain pembelajaran dan memastikan bahwa semua siswa dapat terlibat secara maksimal dan efektif untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Rancangan pembelajaran UPD atau biasa disebut dengan plan learning itu dibuat dengan mengacu pada konsep Puerto. Selanjutnya di sini terdapat penjabaran dari konsep Where itu sendiri. Yang pertama ada W itu berkaitan dengan where dan why. Kemudian untuk H itu hook and hold. Yang pertama itu ada explore, experience, enable, dan equip. Kemudian R itu ada reflect, rethink, dan revise. Untuk yang kedua itu ada evaluate and progress. T itu adalah tailor, personalize, dan O itu organize for optimal. Nah, berdasarkan dengan kelompok yang sudah dibahas atau kelompok 2, itu berkaitan dengan hook and hold. Di sini saya termasuk kelompok 2 ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada tahap hook and hold. Pada tahap hook and hold di sini merupakan langkah bagi guru untuk menarik dan mempertahankan minat peserta didik selama pembelajaran. Nah, jadi di sini ada pertanyaan bagi guru, bagaimana cara kita untuk menarik dan mempertahankan minat peserta didik selama pembelajaran? Nah, cara yang dilakukan adalah menggunakan berbagai pendekatan untuk melibatkan peserta didik dalam topik pembelajaran. Nah, apa saja pendekatan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Baik, di sini pendekatan yang pertama yaitu guru dapat memberikan stimulus kepada peserta didik. Nah, stimulus itu biasanya diberikan di awal pembelajaran. Nah, sehingga yang berkaitan dengan stimulus yaitu ada apersepsi dan motivasi. Nah, apersepsi sendiri itu adalah ketika guru itu mengkaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Sedangkan motivasi itu adalah kiat-kiat guru untuk menarik peserta didik, apa saja sih manfaat dari materi yang akan disampaikan, apa saja sih kegunaan di kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, sehingga mereka lebih tertarik untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian di sini terdapat jurnal yang berkaitan dengan penggunaan atau penyampaian apersepsi dalam pembelajaran. Jurnal ini berjudul Pengaruh Pemberian Apersepsi terhadap Kesiapan Belajar Siswa pada Pelajaran Akuntansi kelas 11 SMA Islamiyah Pontianak. Nah, di sini penulis menyampaikan mengapa pembelajaran itu harus disampaikan apersepsi terlebih dahulu. Kemudian di sini ada rangkuman yang sudah saya ambil dari jurnal sebelumnya. Yang pertama, apersepsi itu dapat membantu siswa agar lebih mudah dalam menyerap materi pelajaran yang akan disampaikan. Nah, karena apersepsi itu dikaitkan dengan materi sebelumnya, sehingga peserta didik itu lebih mudah untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian di sini apersepsi sebagai proses menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru. Dalam hal ini yang dimaksud pengetahuan adalah materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir, pemberian apersepsi diharapkan dapat menimbulkan sikap antusias, rasa ingin tahu, dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dari dalam diri siswa. Nah, pada saat apersepsi, itu biasanya guru juga memberikan pertanyaan pemantik. Nah,
pertanyaan pemantik ini apa? Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang dapat memancing ke rasa ingin tahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari, sehingga diharapkan siswa itu antusias untuk menjawab dan menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemudian di sini terdapat hal-hal yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Nah, yang dapat dilakukan oleh guru yaitu mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta berfokus pada peserta didik sehingga dapat mendorong proses pembelajaran itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara langsung. Nah, model yang biasa dipakai yaitu ada dua, yaitu problem based learning dan project based learning. Kemudian guru dapat menjadi fasilitator bagi peserta didik dan guru dapat memberikan bahan ajar yang disusun sendiri serta LKPD yang disesuaikan sintak model yang dipakai ya. Tadi ada PBL dan PJBL dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian, ketika pembelajaran itu terasa sulit, apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, di sini ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, memberikan ice breaking ketika siswa merasa penat dalam belajar. Nah, pada awal pembelajaran itu tidak hanya memberikan persepsi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, kemudian memberikan motivasi, guru juga dapat memberikan ice breaking yang dapat memberikan siswa itu lebih rileks, lebih fresh, sehingga mereka siap untuk mendapatkan ilmu baru. Kemudian memberikan reinforcement, positive reward untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, ketika peserta didik itu mampu menjawab pertanyaan dari guru, alangkah baiknya guru itu memberikan reward bagi peserta didik. Ya, walaupun itu reward yang terbilang kecil, tetapi hal tersebut dapat bermakna dalam benak peserta didik sehingga itu akan menciptakan semangat baru eh, di benak peserta didik untuk bisa mempelajari materi-materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yaitu dengan menggunakan TSTS atau to stay, to stray, kemudian outdoor class, tutor sebaya, dan lainnya. Pada proses pembelajaran kimia, contohnya bisa dilakukan dengan kegiatan praktikum di laboratorium. Biasanya siswa itu lebih cenderung senang melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium karena dapat mengasah keterampilan mereka juga. Demikian pemaparan hasil belajar saya mengenai modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.